Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang merinding. Kamu perlu mendengar ini yang akan terungkap sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita cek untuk energi kamu, apa yang terjadi, apa yang akan terungkap dalam waktu dekat ini. Sebentar lagi kita akan coba buka ya, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Wow, satu kartu lagi buat kamu. Ini energi banyak orang ya, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ini ada workaholic ya, beberapa dari kamu akhirnya terbukti ya, kamu gila kerja gitu loh. Oke, nanti kita coba lihat. Nah, di sini ada mysticism ya. Sebenarnya ini adalah sebuah kondisi ya, yang mana kami tuh perlu untuk merenung saat ini. Dan kamu kayak ngerasa banyak hal positif yang terungkap dalam diri kamu saat ini. Kenapa? Karena kamu sudah mulai memperbaiki diri kamu sudah mulai menuju ke jalan yang benar-benar bahwasanya memperbaiki keyakinan kamu gitu ya. Mungkin ke arah spiritualnya kamu. Yang dulunya kamu kayak ngerasa, oh aku itu dulu lalai ibadahnya, terus dulu aku itu jarang berbuat baik begitu ya. Nah, aku sekarang ini kayak benar-benar pengen untuk menuju ke arah itu, ke jalan itu. Ya, kenapa? Karena kamu pengen menyembuhkan diri kamu. Kamu pengen membuat diri kamu bahagia. Dan salah satu cara itu yang kamu lakukan. Dan ternyata ya, semua terungkap. Dalam waktu dekat ini, kamu benar-benar sudah melepaskan semua energi-energi negatif. Kamu sudah menjaga jarak mungkin dengan orang-orang manipulatif. Kamu sudah bisa melupakan orang-orang yang mungkin tidak suka kamu, orang-orang yang sudah jahat sama kamu sudah bisa melupakan. Bahkan pasangan sendiri pun misalnya yang sudah menyakiti kamu sudah bisa memaafkan. Kamu seolah-olah mengajak diri kamu, yuk kamu nggak boleh marah, kamu nggak boleh dendam gitu loh. Kamu nggak boleh membalas semua perbuatan orang dengan sama dengan mereka lakukan ke kamu, enggak. Tapi sebaliknya, kamu membalas dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dengan begitulah akhirnya aku melihat kamu memang seperti ada perbaikan dalam waktu dekat ini. Itu tentang diri kamu. Dan terungkap sebenarnya diri kami itu punya kekuatan untuk merubah sendiri. Karena pada dasarnya kita semua itu punya kekuatan ya. Hanya saja kita yang terkadang kayak malas gitu ya. Terkadang kita karena udah pengaruh kecewa, pengaruh sedih, pengaruh amarah kita nggak tahu kekuatan apa yang ada dalam diri kita. Ya, jadi sebenarnya kamu pada akhirnya menyadari kekuatan dalam diri kamu itu bisa merubah segalanya. Ya, menjadikan diri kamu bahagia, happy, bahkan sukses juga sekalipun gitu loh. Bisa. Semua tergantung kepada kamu, ada di tangan kamu. Ya, begini. Oke. Di sini ada gosip. Nah, mungkin dengan perubahan kamu ini ya, banyak orang yang menggosipin kamu. Dan mungkin kamu akhirnya menyadari, ya, semua terungkap. Dengan perubahan kamu ini, banyak orang yang suka sama kamu. Ya, orang menggosipin kamu itu ada dua hal. Ya, hal yang negatif, pastinya hal yang positif. Ya, tentang kebaikan-kebaikan kamu atau tentang kejelekan-kejelekan atau menjelekkan gitu. Itu beda ya. Tentang menceritakan jeleknya kamu atau menjelek-jelekan kamu. Menjelek-jelekan kamu ini itu mungkin dikatakan gosip. Yang tidak kamu miliki, ya hal-hal buruk itu dia diceritakan. Padahal kamu seperti enggak seperti itu gitu loh. Nah, jadi itu sebenarnya di sini kamu juga bisa untuk mengabaikan
hal-hal yang mungkin kamu dengar buruk tentang kamu atau orang menggosipin kamu akan abaikan. Kamu tidak akan peduli lagi dengan hal ini. Ya masa bodoh gitu loh. Biarin orang menceritakan aku, gosipin aku tentang kebaikan ataupun tentang keburukan gitu loh. Ya abaikan. Karena yang jadi masalah itu bukan pada kamu tapi pada mereka. Ya mungkin mereka iri sama kamu. Akhirnya mungkin terungkap ya, banyak orang-orang yang awalnya di depan kamu itu baik banget gitu. Ternyata di belakang kamu, itu udah gosipin kamu, ya udah mengkhianati kamu, begitu. Jadi ya kami tuh kayak perlu untuk ya masa bodoh aja. Dan sekarang terungkap dengan sifatnya masa bodoh kamu kayak ngerasa tenang, kamu ngerasa kayak, "Wah nyaman lah hidup ini," gitu. Nggak kepikiran ke sana, nggak kepikiran ke sini, kamu fokus kepada diri kamu, fokus kepada pembenahan diri kamu di sini. Itu hebatnya kamu. Walaupun mungkin kamu ngerasa, "Kak, aku udah baik loh, Kak. Aku udah menjadi orang yang positif," gitu ya. Ya, teruskan gitu. Pertahankan itu, bahkan kembangkan lagi. Ya, sehingga akhirnya kamu nantinya akan, mendapatkan suatu kebahagiaan. Karena aku ngelihat di sini ada vanity. Seperti ada sebuah kesombongan dulu dalam diri kamu. Ada kesombongan, ada keangkuhan. Ya namanya kita manusia, kita pasti punya sifat seperti ini. Dan aku juga pernah ngerasakan hal ini. Di saat aku berada di atas, di saat aku memiliki jabatan, di saat aku punya pekerjaan yang apa ya, bagus gitu ya, aku sombong. Aku merasa angkuh. Ternyata kesombongan aku itulah yang menghancurkan aku pada akhirnya. Di situ kita ambil pelajaran. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh. Nah, disitulah akhirnya kamu benar-benar mencoba untuk memperbaiki diri kamu menjadi orang baik. Walaupun terkadang sulit ya menjadi orang baik gitu loh. Ternyata kesombongan yang kita tunjukkan itu menghancurkan diri kita sendiri. Inilah suatu hal yang terungkap. Ya, dalam waktu dekat kamu akan menyadari, kenapa ya aku dulu itu mungkin bangkrut, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang aku sayang. Ternyata ada kesombongan dalam diri kamu. Terungkap, ya, terungkap semuanya dalam waktu dekat. Ternyata ya di saat aku mulai memperbaiki diri, di situ jugalah ada kesempatan yang datang. Di situ jugalah ada sebuah kebaikan-kebaikan yang datang kepada aku. Jadi kita itu harus benar-benar berpikir positif, melakukan hal-hal yang baik walaupun sulit gitu ya. Oke. Ya aku juga berusaha loh untuk berbuat baik. Ya contohnya misalnya ya, ada yang personal reading sama aku. Terus ya aku nggak pernah meminta dulu transfer ya, terserah mereka. Tapi ya ternyata intinya ya mereka lari begitu saja, tidak mau transfer atau bagaimana, ya aku ikhlaskan, gitu loh. Aku ini hanya mencontohkan ya, bukan mengatakan siapapun, tapi aku udah ikhlas, oke? Nah, teman-temanku, jadi itu contoh kebaikan, bisa nggak kita ikhlas, gitu loh. Di saat kita sudah memberikan bantuan, pertolongan, jasa kita nggak dibayar, gitu loh. Ya, ibarat kata ya kalau nggak bayar ya arti kata itu bukan rezeki kita. Aku mikirnya gitu. Ya, nah jadi aku berusaha sekali walaupun terkadang sulit. Kenapa ya? Kok nggak bayar ya? Nah, kepikiran itu energi negatif. Oke, itu salah satu contoh. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ada keangkuhan dalam diri kamu, ya udah lepaskan. Itu adalah energi negatif yang akan menghancurkan kita. Tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Ya. Ini ada perfection. Nah, sebenarnya kami itu adalah orang yang perfect sebenarnya ya. Orang yang kayak memiliki value, kami itu punya kualitas. Jadi nggak perlu kamu menyombongkan apapun. Untuk apa ya, mengakui diri kamu begini, mengakui diri kamu begitu, enggak. Tunjukkan aja bahwasanya kami tuh mungkin bisa berempati kepada mereka, membantu mereka, sehingga mungkin mereka akan merasa nyaman terhadap kamu, ya. Nah, di sini juga ada workaholic. Beberapa dari kamu ini akan terungkap ya, kamu ternyata seseorang yang gila kerja. Kenapa dikatakan begitu? Mungkin di saat kamu punya hubungan dengan seseorang, kamu selalu mengabaikan dia. Kamu menomorsatukan pekerjaan. Nah, ini juga tidak baik ya. Nanti akan terungkap bahwasanya kalau kamu gila kerja, ya tanpa memperhatikan kesehatan kamu, tanpa memperhatikan pasangan kamu, itu juga akan hancur. Tetapi kalau kamu bisa imbangkan semua, ya, saatnya kamu gila kerja, saatnya kamu istirahat, saatnya kamu bersama pasangan. Nah, itu akan membawa kedamaian pada kamu. Memang kita perlu ya untuk gila kerja, perlu. Tapi kita juga harus bisa memahami, ya, enggak
intinya nggak melulu kerja-kerja yang kita prioritaskan. Ada kalanya kita istirahat, ada kalanya kita berikan waktu untuk pasangan kita, untuk cinta-cinta kita gitu, ya. Oke, kita coba klarifikasi dari kata tarot. Apakah yang akan terbaca? Teman-temanku, fokus kepada kartu ini, bayangkan energi yang akan muncul di sini. Ini. Ya. Ada Five of Cup. Nah, benar. Di sini aku melihat kamu itu merasa kesepian. Pernah kamu mengalami kayak kesepian banget. Karena apa? Karena kamu gila kerja. Ternyata baru kamu sadari dalam waktu dekat ini, oh ternyata benar ya, aku itu gila kerja. Sehingga akhirnya aku punya batas apa ya, kejenuhan gitu loh. Aku merasa kayak jenuh saat ini. Ternyata di balik kejenuhan aku itu, aku merasa kesepian. Ya, ternyata juga butuh loh penyemangat kita, ya, kita butuh seseorang yang men-support kita, kita butuh sebuah cinta juga. Jadi di sini kamu harus benar-benar perhatikan kembali, ya, karena pada dasarnya ya kita manusia butuh pendamping hidup gitu loh, ya. Oke. Beda halnya mungkin bagi kamu yang single parents, pasangan kamu yang sudah pergi duluan selamanya gitu ya. Ada juga yang setia, ya setia, tidak menemukan pasangan yang lain atau tidak mencari. Tapi ada juga sih ya, beberapa dari kita kayak kayak kita butuh pendamping gitu loh. Dan semua itu tergantung kepada kita. Ada Knight of Pentacles. Nah, di sini ini menggambarkan bahwasanya kamu harus berhati-hati dalam pekerjaannya kamu. Karena di sini terlihat kamu begitu sangat bersemangat ya dalam bekerja, tapi kamu juga harus berhati-hati. Jangan mungkin semua kesempatan, ke semua peluang itu kamu embat gitu loh. Karena bisa jadi kesempatan yang kamu dapatkan itu akan menjerumuskan kamu. Jadi kamu juga harus bisa milih-milih, harus juga bisa selektif ya di sini untuk menerima sebuah pekerjaan atau menerima sebuah tawaran gitu. Atau ini tentang sebuah cinta. Ya, ada the fall. Aku melihat kamu akan benar-benar melewati fase baru di sini. Ada fase baru yang akan segera kamu lewati. Kehidupan baru di sini. Mungkin dengan perubahan kamu tadi, hijrahnya kamu, dan akhirnya yang kamu dapatkan ya satu persatu adalah kebahagiaan kamu ya. Terus ya semua doa kamu, harapan kamu untuk lebih baik itu akan terwujud di sini. Ya, satu persatu doa kamu akan terijabah, terkabulkan di sini. Ya. Jadi aku melihat benar-benar ada kehidupan baru yang akan segera kamu jalani. Dalam waktu dekat semua itu akan kamu sadari, oh aku nggak boleh lagi nih gila kerja, oh aku nggak boleh lagi nih terlalu sombong gitu ya, oh aku nggak boleh lagi nih fokus kepada mendengar gosip-gosip gitu loh. Ya, karena itu nantinya akan membawa pengaruh positif negatif kepada kita. Ada Ten of Cup. Nah, kebahagiaan akan benar-benar kamu rasakan di sini. Kamu akan benar-benar bahagia. Mungkin dengan perubahan kamu ini banyak kedamaian, banyak ketenangan yang kamu dapatkan. Ya, mungkin dalam bicara kamu juga mulai tenang, ya. Dalam bersikap dan bertindak juga kamu mulai bijak begitu. Banyak hal positif yang terjadi pada kamu saat ini. Ada Six of Swords. Nah, kamu karena mikir di saat kamu benar-benar belum bisa bertransformasi, kamu pasti merasakan suatu pemikiran yang kayak sulit banget gitu ya. Kayak hati tidak tenang, pikiran tidak tenang, kamu selalu gelisah, kamu selalu khawatir gitu ya. Tidur pun tidak nyenyak di sini. Jadi banyak hal yang ternyata kamu rasakan di saat kamu merasakan memiliki sifat-sifat ini gitu loh. Ya, ada Five of Swords. Ya, kamu sebenarnya sudah berjuang dari dulu, tapi terkadang ego kamu terlalu besar ya untuk pertahankan itu. Namun saat ini kamu bisa melawan itu semua. Itu hebatnya kamu ya. Kamu bisa melawan itu semua. Kamu mulai ada perbaikan, mulai ada sebuah pembenahan dalam diri kamu ya. Dan itu semua ya adalah suatu anugerah sebenarnya yang kamu dapatkan. Ya, jadi ini perlu kamu dengar. Karena banyak akan terungkap di saat kamu benar-benar sudah merubah mindset, merubah pikiran, merubah diri kamu ya. Kamu menjadi lebih baik saat ini. Ya, itu sangat bagus sekali. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini,
Jika tidak resonet, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Jika tidak resonet ya, semoga kamu bisa terinspirasi dengan apa yang kamu dengar saat ini. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.